Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa kembali dengan Bapak di pelajaran Bahasa Arab. Pagi ini Bapak akan belajar Bahasa Arab, melanjutkan pembahasan sebelumnya bahwa di minggu yang lalu kita sudah masuk di Ad-Darsus Tsani yang judulnya adalah Hadiqatul Bait. Boleh bagi anak-anak yang sudah siap dibuka pada halaman 11, 12 dan seterusnya, nanti kita akan bahas dalam waktu yang singkat. Nah anak-anak sekalian, di minggu yang lalu kita sudah masuk di pelajaran kedua Hadiqatul Bait. Waktu itu Bapak sudah menjelaskan, bahkan mengartikan, membimbing kalian membaca dan mengartikan, mulai dari hadiqatun, sogirun, kabirun, walakinahu sampai sukron dan afwan berikut dengan artinya. Malah waktu itu Bapak juga sempat tugaskan kamu semuanya untuk melihat gambar ini dan mengartikan. Betul kan? Nah, Bapak rasa semua kalian sudah mengerjakan ini. Mulai dari bangunan ini sampai bentuk bunga-bunga di sini. Ya, kalau kamu lihat, perhatikan, di sini ada bahasa Arabnya, di sini ada gambarnya. Yang kemarin Bapak minta adalah arti setelahnya kamu melihat gambar dan melihat tulisan bahasa Arab. Nah, maka oleh karena itu ada tugas selanjutnya. Nanti kamu boleh di rumah pelajari dari dialog antara Fatimah dan Aminah. Di sini ada Aminah, ada Fatimah. Terus juga dalam buku ini semuanya bisa kamu baca dan kamu boleh belajar mengartikan. Seperti contoh, Aminah, hal hadza baituka. Fatimah, na'am, hadza baiti, hadza baitu shogir. Aminah, walakinnahu jamilun, wahajihi hadiqatu aidon jamilah. Kalau kamu sudah bisa membaca ini dari dialog, kamu boleh mengartikan hal itu apa, hadza itu apa, baituka itu apa. Semuanya tidak akan lepas dari yang sudah Bapak artikan di pelajaran sebelumnya pada halaman 12. Tinggal kamu lihat kembali. Nah, setelahnya kamu belajar membaca dari dialog ini dan mengartikan daripada dialog Aminah dan Fatimah, maka untuk lebih baiknya lagi, kamu bisa tuh pada halaman 15 tinggal kamu salin, ya, kamu salin boleh, ya, tuh lihat tuh, lengkapi seperti hiwar pada dua di atas. Tuh, tinggal kamu pelajari lagi, dilihat kembali dari halaman sebelumnya. Nah, pada pagi ini Bapak langsung saja masuk ke pembahasan halaman 16. Silahkan dibuka pada halaman 16. Di situ ada bacaan, perhatikan persesuaian dan terjemahan kalimat-kalimat di bawah ini. Di sini ada yang berwarna hijau dan ada tulisan yang berwarna hitam. Ini hanya sebatas membedakan saja. Nah, kalau kamu sudah buka pada halaman 16, di sini ada bacaan Arab dan artinya. Seperti Bapak bacakan, hadza baitun, artinya adalah ini rumah. Al baitu kabir, rumah itu besar. Hadzal baitu kabir, rumah ini besar. Hadihi hadiqatun, ini taman. Al hadiqatu jamilatun, taman itu indah. Hadihi hadiqatu jamilah, taman ini indah. Nah, kita akan sesuaikan, perhatikan. Di sini ada ini dan ada itu. Apa perbedaan ini dan itu dalam bahasa Arab? Jelas. Kalau bahasa Arab, penggunaan yang dekat ini untuk laki-laki adalah hadza. Kalau ini perempuan, hadihi. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah mesti pakai tilka dan zalika? Di dalam pelajaran ini, alif lam itu, al di situ dia ada fungsi dan maknanya. Biasanya al itu diartikan itu. Sekali lagi, al itu, alif lam itu dalam penggunaan bahasa Arab sering dipakai bahasa kalimat yang jauh atau petunjuk yang jauh. Itu, perhatikan. Hadza baitun, ini rumah, berarti rumah ini dekat.
Bagaimana kalau misalnya rumahnya itu besar? Al-baitu kabir. Nah, al pakai alif lam. Al-baitu kabir artinya jadi rumah itu besar. Rumah itu besar, bukan rumah ini besar. Tapi al-baitu kabir diartikan rumah itu besar. Alif lam di situ fungsi dalam pada artinya penggunaannya menjadi itu. Al-baitu kabir, rumah itu besar. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, maka oleh karena itu, kalau kamu paham penggunaan alif lam di sini, kamu boleh lihat pada halaman 12, di situ ada tadribat. Nih, Bapak akan contohkan, namun sebelumnya tolong simak dan perhatikan cara mengerjakannya agar kamu tidak salah paham. Siap kan? Kalau siap, tolong perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, Bapak sudah tulis di depan ini adalah tulisan tadribat dan contoh pada halaman 16. Tolong disimak dan dilihat baik-baik agar kamu nanti bisa memahami dan mengerjakan dengan baik. Nah, di sini ada contoh di bagian A. Tolong perhatikan, misal itu kan contoh, cara mengerjakan. Di sini ada contoh, baitu, ada kabiru atau baitun, dan ada juga kabirun. Bagaimana cara mengerjakannya? Lihat, perhatikan. Di sini awali dengan penggunaan hada. Pahamkan hada? Seperti yang Bapak tadi sebutkan sebelumnya, haja berarti artinya ini. Nah, setelah penggunaan hada, sebelum baitu dan kabiru itu awali dengan alif lam. Berarti bacanya adalah al baitu. Baru setelah itu masukkan kabirun. Hadza al baitu kabirun. Asalnya baitu kabirun, maka setelahnya dikerjakan menjadi hadza al baitu kabirun. Nah, ini untuk laki-laki karena ini adalah hadza penggunaannya untuk laki-laki. Ya, betul. Nah, bagaimana kalau untuk perempuan? Tergantung contohnya. Seperti ini contoh perempuan. Ada tak marbutohnya atau hak marbutohnya. Berarti itu tanda ciri buat perempuan. Wardatu jamilatun. Kalau wardatu berarti ujungnya pun harus menyesuaikan dengan wardatu atau wardatun. Berarti harusnya jamilun menjadi jamilatun karena untuk perempuan, ya. Bagaimana tuh kalau wardatu jamilatun? Maka jangan menggunakan hadza karena haja ini untuk laki-laki. Berarti menggunakan ha, ya, hajihi. Nih Bapak sudah contohkan hadihi. Artinya ini, tapi untuk perempuan. Alif lamnya jangan sampai lupa. Kalau alif lam itu bisa buat laki-laki, bisa juga buat perempuan. Berarti alif lam tambahin. Arwardatu, asalnya wardatu, tambahin sebelumnya wardatu itu pakai alif lam. Penggunaan alif lam berarti jadi alwardatu jamilatu. Artinya sama. Oke, paham? Kalau kamu paham, berarti tinggal kamu coba bikin seperti contoh ini pada halaman 17. Di situ ada baitu sogiru, ada sajarotu kabirotu, ada tilmidu nasitu, ya, ada juga muwazzafatu nasitotu, ada jahrotu jamilatu, ada juga paslu nazifu. Kamu lihat yang mana jenisnya untuk laki-laki dan mana jenisnya untuk perempuan. Kalau kamu sudah paham, jangan sampai lupa kerjakan di buku latihan nomor 1 sampai nomor 6. Paham? Oke, kalau paham, Bapak akan kasih tugas untuk bagian B. Ya, bagian B pada halaman 16. Bapak tulis dulu ya biar lebih paham dan lebih mengerti. Oke, kalau sudah di bagian A kamu tulis dan kamu kerjakan, maka kita lanjutkan tugas di bagian B.
Bapak sudah contohkan, ada tuh tulisan misal, contoh di bagian B. Ada al-baitu kabiru. Asalnya adalah al-baitu kabiru. Di sini kita sudah menggunakan alif lam. Al-baitu kabiru. Bagaimana cara mengerjakannya? Lihat di contoh. Contohnya al-baitu kabiru. Ini untuk laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada ta marbutoh. Al-baitu al-kabiru. Nah, kalau ini tujuannya buat difungsikan laki-laki, maka bikin pertanyaan. Hal hadza al-baitu kabir? Hal, apakah hadza ini untuk laki-laki? Tinggal masukkan contoh di atas al-baitu kabir depan sini. Oke, jadi tambahkan sebelumnya hal hadza, tinggal sambungkan contoh yang ada pada bacaan di sini, di atas ini ya. Jadi bagaimana? Hal hadza al-baitu kabir. Ini menjadikan pertanyaan. Apakah ini rumah besar? Apakah ini rumah besar? Pertanyaan kan? Tinggal kamu jawab. Kalau memang rumah itu besar, berarti jawabnya dengan na'am. Iya. Di sini Bapak sudah tulis na'am, iya atau betul. Hadzal baitu kabirun. Ini rumah besar. Perhatikan, tolong disimak. Jadi yang harus kamu tulis sebelumnya adalah tambahkan hal hadza di depan pertanyaan. Setelahnya pertanyaan kamu jawab, tinggal kamu tambahkan na'am hadza. Nanti yang ininya sama. Seperti ini. Paham? Oke, bagus. Ini contoh untuk laki-laki. Bagaimana kalau contohnya untuk perempuan? Tidak jauh berbeda. Hanya saja penggunaannya tidak menggunakan kalimat untuk laki-laki. Di sini Bapak sudah contohkan al-hadiqah, al-hadiqatu, jamilatu. Ini penggunaannya untuk perempuan. Sekali lagi Bapak kasih tahu, karena di sini ada ta marbutoh. Setiap ada ta marbutoh, ini fungsinya adalah untuk perempuan. Bagaimana nih? Al-hadiqatu jamilatu. Tambahkan seperti di atas. Kamu tambahkan hal, setelah hal adalah hadhihi. Jangan hadza, karena di sini untuk perempuan. Setelah itu, pindahkan al-hadiqatu jamilatu pada tulisan seterusnya. Kan ini menjadikan pertanyaan. Nah, setelah menjadikan pertanyaan, tinggal kamu jawab. Kalau memang sama jawabannya itu, berarti tambahkan na'am, betul ataupun iya, hadhihi al-hadiqatu jamilatu. Paham ya? Nah, kalau memang sudah paham, kamu boleh mengerjakan pada halaman 17. Di situ ada poin nomor 1 sampai poin nomor 6. As-sajaratu kabiratu, ada al-qalamu jamilu, ada at-tilmiju nasitu, ada al-faslu wasi'u, ada as-saburatu mustasikhatu, ada juga al-mudarrisu hadiru. Silahkan, kalau memang sudah dikerjakan di buku tugas, tinggal nanti dikumpulkan dan nanti ada penilaian dari Bapak dan Bu Ros. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan di pelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mengerti dan semakin mahir bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu berlaku bukan hanya di dunia, tapi sampai masuk ke dalam surga, nanti kita berbicara, berdialog dengan menggunakan bahasa Arab. Semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.